Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Wiratmaningsih dengan NPM 2021 14500183. Di sini saya ingin memenuhi perihal tugas filsafat ilmu, yaitu tentang pengunjungan ke Taman Makam Pahlawan. Berikut videonya. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, dan meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di usia 43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Beliau meninggal karena dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Jener, Purworejo, Jawa Tengah. Ia merupakan anggota keluarga Wongsarejo, yaitu sebuah keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula milik Belanda. Ia dan keluarganya pindah ke Batavia pada tahun 1927 karena sang ayah kini bekerja pada Jenderal Belanda. Di Batavia, ia bekerja dan juga menempuh pendidikannya di HIS atau setara dengan SD Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo atau setara dengan SMP kelas B AFD Bogor dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu ia melanjutkan ke AMS atau setara dengan SMA atau SMU bagian B AFD Jakarta. Namun pendidikannya di AMS hanya sampai kelas 2 saja karena adanya misili yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalani wajib militer. Ahmad Yani mengikuti pendidikan topografi militer di Malang, Jawa Tengah dan lebih mendalaminya di Bogor. Dan ia mendapat pangkat sersan. Pendidikan yang ia jalani tersebut terganggu karena kedatangan Jepang pada tahun 1942 dan saat yang sama ia dan keluarganya pindah lagi ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dan mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan setelah itu ia bergabung dengan Tentara Peta di Bogor. Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinyet. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer II, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Wekres II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Riders yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan DI atau TII tersebut dan akhirnya pasukan DI atau TII berhasil dikalahkan. Pada bulan Desember tahun 1955, Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, USA. Di sana ia menjalani pendidikan selama 9 bulan. Lalu pada tahun 1956, ia mengikuti pendidikan di Special Warfare Course Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Dan Ahmad Yani yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut pada tahun 1962, Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Ahmad Yani yang selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia saat PKI menginginkan pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang diberi persetanjaan, Yani menolaknya. Karena hal tersebut, PKI menjadikan Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat,
yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30 SPKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Yani untuk dibawa bertemu presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak. Lalu ia marah dan menampar salah satu penculik itu yang berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Seorang penculik kemudian melepaskan tembakan pada Yani. Jasad Yani dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama orang yang terbunuh lainnya. Lalu semua jasad tersebut disembunyikan dalam sebuah sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yani dan semua korban ditemukan. Dan pada hari berikutnya mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bersamaan dengan itu, keputusan Presiden nomor 111 atau KOTIS 1965, Ahmad Yani beserta rekan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan Ahmad Yani dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga perjuangan para pahlawan ini dapat terus kita kenang dan juga tidak akan terlupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.